Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Arpiani Hasanuddin, calon Guru Penggerak Angkatan 9, Kabupaten Pinrang dari UPT SMP Negeri 3 Pinrang. Pada slide ini, saya akan memaparkan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Adapun kerangka pembelajaran pada modul 1.1 yaitu yang pertama, mulai dari diri, yang kedua, eksplorasi konsep, yang ketiga, ruang kolaborasi, yang keempat, demonstrasi kontekstual, yang kelima, elaborasi pemahaman, dan yang keenam, koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, sistem Among atau menuntun. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Yang keempat, budi pekerti. Yang kelima, asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam, merdeka dan lahir batin. Yang ketujuh, pendidikan bukan tabula rasa. Dan kedelapan, pendidikan seperti petani atau tukang kebun. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, guru lebih aktif daripada peserta didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Yang keempat, aspek penilaian hanya berpusat pada aspek kognitif saja. Dan yang kelima, motivasi belajar peserta didik rendah sehingga cenderung pasif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Merubah pemikiran. Yang pertama, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, menghargai setiap karakteristik peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Dan yang keempat, semua pembelajaran terintegrasi dengan penerapan budi pekerti. Merubah perilaku. 1. Memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minatnya. 2. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi peserta didik meningkat. Ketiga, menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik. Yang keempat, guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar peserta didik dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Apa yang dapat segera Anda terapkan? Lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, memberi kebebasan pada anak untuk memilih kegiatan dalam belajar sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan lebih banyak mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dengan membangun semangat dan memberi kalimat-kalimat pemantik sehingga pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, untuk menciptakan suasana pembelajaran yang menarik, inovatif,
Saya menyiapkan kegiatan pembelajaran yang beragam, dengan beberapa ragam main. Selain itu, terkadang juga saya melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi agar mempermudah proses pembelajaran. Dan yang kelima, selalu berefleksi diri agar dapat memperbaiki diri ke depannya. Dari pemaparan saya tadi, dapat disimpulkan, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan bukan hanya tentang ilmu akademik, namun perlu penanaman budi pekerti. Demikian hasil refleksi saya dari modul 1.1. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.